Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang mulia dan istimewa dalam agama Islam. Nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini, Allah membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang meminta ampunan pada malam itu, mengasihi orang yang minta kasih, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Sahabat beriman, malam nisfu Sya'ban ini memiliki banyak nama, dan masing-masing dari nama-nama itu mempunyai makna, keutamaan, dan kemuliaan tersendiri yang bisa diraih oleh umat Islam. Syekh Al-Hafidh Al-Muhaddis Syekh Salim As-Sanhuri dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban terdapat 10 nama agung. Lantas apa saja nama-nama tersebut? Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, nama-nama tersebut adalah yang pertama, malam yang diberkahi atau mubarakah. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia dan menebar kebaikan pada manusia. Pada malam itu, jarak antara manusia dengan para malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malam pembagian takdir atau disebut dengan qismah wat takdir. Pada malam ini, para malaikat turun untuk membagi keberkahan dan kebaikan, serta untuk menentukan takdir kepada semua manusia, mulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat, dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu, karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah menetapkan beberapa keputusan yang dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para malaikatnya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam penghapusan dosa atau disebut dengan At-Takfir. Alasan dibalik penamaan ini adalah karena pada malam tersebut Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama 1 tahun, dan terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban selanjutnya. Dalam riwayat Ahmad bin Nadhr melalui jalur Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dia memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Yang keempat, malam diterimanya doa atau disebut dengan Lailatul Ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Yang kelima, malam kehidupan atau disebut dengan Al-Hayat. Orang yang beribadah kepada Allah pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dia tidak akan mematikan hati hambanya ketika hati semua manusia mati. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam tersebut turut terlena dengan dunia. Selain itu, terdapat sebuah riwayat dari Ishaq bin Rohwai dengan sanadnya dari Wahab bin Munabih yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisbi min Sya'bana lam yamut ahadun bainal maghribi wal isya'i li istigholi malakil mauti biqabdis kaki mir rabbil alamin." Yang artinya, jika malam pertengahan bulan Sya'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati, mulai dari ujung timur hingga ujung barat, karena sibuknya malaikat pencabut nyawa dengan menerima catatan-catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Yang keenam, hari raya malaikat. Jika manusia memiliki 2 hari raya agung yang selalu dirayakan dalam setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, malam syafaat. Sahabat beriman, menurut Al-Hafiz Syekh Salim As-Sanhuri, pada malam pertengahan bulan Sya'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Hal itu dimulai sejak tanggal 13 bulan Sya'ban
Rasulullah ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu ia menjawab, hanya akan memberikan sepertiga kepada mereka. Pada malam tanggal 14, ia ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan pada umatnya. Saat itu ia menjawab, hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada mereka. Namun tepat ketika malam nisfu Sya'ban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tegas ia menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan semuanya kepada umatnya. Oleh karenanya, malam itu disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Yang kedelapan, malam kemerdekaan atau disebut dengan Al-Itqu. Pada malam ini juga disebut dengan malam pemerdekaan, yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk pada suatu malam nisfu Sya'ban. Maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Yang kesembilan, malam pembebasan atau disebut dengan Al-Baro'ah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sya'ban adalah malam pembebasan. Pada malam itu, Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka, baik yang taat atau ahli maksiat. Maka di saat yang bersamaan, Allah berkata kepada mereka yang taat, Aku telah menepati janji kebenaran, dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka. Yang ke-10, malam hadiah atau disebut dengan Al-Jaizah. Alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan nama ini tidak lain karena malam mulia ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya, malam tersebut merupakan hadiah langsung dari Allah secara khusus kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.